Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Para subscriber, para followers, para pecinta channel Ponpes Abu Syamsuddin dan seluruh pemirsa dimanapun kalian berada, semoga hari kalian semua menyenangkan. Amin. Baik teman-teman, di video kali ini kami ingin meluruskan tentang fatwa dari Ketua PBNU Pusat. Sorry Ketua, bukan maksud kami lancang dan bukan maksud kami ghairul adab, tapi ini menyangkut fatwa. Kenapa saya bilang fatwa? Karena ini berhubungan dengan kebangkitan ulama, nama ulama. Setiap pernyataan yang keluar dari nama ulama, maka oleh manusia pada umumnya akan disebut fatwa. Allah karim. Seharusnya ini tidak keluar dari lisan seorang PB, karena ini berbahaya sekali. Pembodohan umat bahkan berujung kepada penyesatan. Kenapa? Beliau berfatwa tidak berdasarkan ilmu. Karena itu fatwanya menabrak tatanan-tatanan ilmu dan kaidah-kaidahnya yang sudah disusun oleh para ulama dengan berdasarkan ijtihad dan istimbatnya jelas dari Al-Quran dan Al-Hadis dan dari pernyataan-pernyataan ulama terdahulu. Baik, dalam videonya itu ada 2 poin nanti yang akan kami luruskan. Oleh karena itu, biar tidak salah paham, yuk kita saksikan videonya secara seksama. Selamat menyaksikan. Ada yang meragukan silsilah, bahwa betul Pak Alwi silsilah dari Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan karena tidak ada catatan selama 400 tahun tentang sambungan silsilah Pak Alwi ini kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tapi apapun yang dikatakan orang, kita melihat bukti-bukti barokah, bukti-bukti barokah dari zuriyah Ba'alwi ini. Kita merasakan sendiri. Ini semua santri kan, ngaji semua di pondok kan, semuanya merasakan barokahnya Sulam Safinah. Ini taklif dari Syekh Sayyid Salim bin Sumer Ba'alwi. Kiai-kiai sampai sekarang masih memegangi kitab yang sangat terkenal, kumpulan fatwa namanya Bughyatul Mustarsyidin. Ini taklif dari Syekh Al-Habib Abdurrahman Ba'alwi. Kita merasakan sendiri barokahnya. Dan untuk itu kita tidak perlu bukti-bukti yang catatan yang urut. Apalagi catatan silsilah yang urut ini, catatan silsilahnya Kiai Husni aja udah hilang. Di atasnya itu siapa udah tidak tahu. Tapi kita yakin bahwa Kiai Husni ini min Quraisy. Kenapa? Kita merasakan asar barokahnya. Kita merasakan asar barokahnya. Bung Karno, kita yakin min Quraisy. Karena kita merasakan asar barokahnya. Bagaimana mungkin barokah dari proklamator Negara Kesatuan Republik Indonesia ini
bisa kita rasakan sampai sekarang. Kalau tidak ada barokah dari Quraisy sebagai a'immatul muslimin. Makanya kalau kita dapat imam yang fihi lahu hadun min Quraisy, alhamdulillah. Jangan sampai nantang kualat nyari imam yang jelas-jelas bukan Quraisy, itu aja. Nah, hadis Nabi saja baru dikompilasi 200 tahun setelah beliau wafat. Bukan berarti tidak ada riwayat. Ya, walaupun 200 tahun setelah Rasulullah SAW wafat tidak ada catatan tentang hadis, bukan berarti tidak ada riwayat. Walaupun 400 tahun tidak ada catatan tentang urut-urutan silsilah Ba'alwi, bukan berarti tidak ada silsilah. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ya saya mengajak pada kita semua warga Nahdien tidak perlu persoalkan, karena kita sudah membuktikan sendiri, merasakan sendiri barokah. Kita yakin bahwa Ba'alwi min dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita merasakan barokahnya. Wah. Ngawur. Ini fatwa mabuk ya. Ya mungkin mabuk ambisi untuk membela kaum Ba'alawi. Baik. Mohon maaf sekali lagi Ketua. Ini harus diluruskan. Baik teman-teman, 2 poin dari fatwa yang disampaikan oleh beliau dalam pidatonya, ya mungkin sebuah acara resmi ya. Apa poin yang pertama? Poin yang pertama tentang isbat nasab atau yang berhubungan dengan isbat nasab yang sudah disepakati oleh para pakar nasab, para ulama nasab di seluruh dunia, bahwa ada beberapa metode di dalam mengisbat nasab. 1. Syuhra wal istifadah. 2. Catatan kutubun nasabin al-abdal yang tercatat dalam kitab Rosail. Terus yang ketiga, iqrarul qabilah, dan seterusnya biar tidak terlalu panjang. Nah, beliau menyampaikan sekarang ada yang meragukan silsilah nasab Ba'alawi hanya karena tidak ada catatan silsilah selama 400 tahun. Nah, di situ atau walaupun beda dikit, ya. Kami semua sudah merasakan barokahnya, katanya beliau. Oleh karena itu kami meyakini ketersambungan nasab Ba'alawi. Di sini ada santri, katanya. Tahu Sulam Sefina Sulam? Itu taklif atau muallifnya dari kaum Ba'alawi. Tahu Buya Al-Mustarsyidin? Kumpulan fatwa-fatwa yang terkenal di kalangan pesantren, itu muallifnya dari kaum Ba'alawi, Abdurrahman Ba'alawi. Oleh karena itu, kami meyakini, katanya, bahwa nasab Ba'alawi tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena kebaikan-kebaikannya sudah kita rasakan. Kenapa saya bilang ini fatwa ngawur? Istinbatnya tidak jelas. Ijtihadnya hanya akal-akalan.
Dan ini menabrak tatanan-tatanan ilmu, tatanan-tatanan ijtihad, dan keputusan-keputusan yang sudah disepakati oleh para ulama. Apa? Metode baru. Metode baru dari beliau yaitu mengisbat nasab dengan metode bukti-bukti kebaikan yang sudah dirasakan. Apakah ini ada dalam catatan kitab-kitab atau keputusan-keputusan sepakatan para ulama sebelumnya? Tidak ada. Oleh karena itu saya sampaikan, ini fatwa model baru. Baik. Bertentangankah dengan kitab-kitab sebelumnya? Ya jelas. Bertentangkanlah dengan kesepakatan-kesepakatan ulama sebelumnya? Pasti. Karena tidak ada keputusan dari ulama sebelumnya bahwa nasab bisa diisbat dengan kebaikan-kebaikan yang kita rasakan. Tidak ada. Terus istimbat dalilnya dari mana? Nah, istimbat dalilnya ya akal-akalan. Oleh karena itu ya, ini adalah fatwa model baru dan tidak berdasarkan ilmu. Baik. Catatan kitab sezaman, metode kedua dalam isbat nasab, ini sudah disepakati oleh para ulama karena tidak ada yang membantah di abad 9. Ketersambungan nasab keluarga Toberi itu dibatalkan. Apa? Ketersambungan keluarga Toberi yang disebut bahasa Arabnya Baitut Toberiyin itu dibatalkan. Dengan alasan apa? Catatan kitab sezaman. Kalau mengikuti dakwah model baru ini, ya tidak akan pernah batal nasabnya Imam Toberi. Kenapa? Karena barokahnya bukan hanya sampai atau dirasakan oleh umat Islam di abad 9 sampai sekarang, barokahnya dirasakan oleh kita. Kenapa? Kalau kita kembali kepada dunia tafsir, kita akan mengenang tafsir At-Tabari. Kalau kita kembali kepada dunia sejarah Islam, maka tarikh At-Tabari berada di deretan mu'arrikh yang pertama di dalam Islam. Abad ketiga, akhir, awal abad keempat. Sebelumnya hanya ada dua mu'arrikh, yaitu Ibnu Hisham dan Ibnu Ishaq. Walaupun sebelum itu ada dua mu'arrikh lagi, Abban bin Utsman bin Affan dan Abdullah bin Zubair bin Awwam. Dua kitab itu tidak sampai kepada kita. Iya. Kalau kita mengikuti fatwanya Ketua PB ini, maka Baitut Toberiyin tidak akan pernah dibatalkan nasabnya. Tapi kenyataannya, para ulama sepakat. Bahkan ini ijma' sukuti. Semua sepakat, tidak ada yang membantah. Ketika nasab silsilah ketersambungan keluarga Toberi kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW melalui jalur Sayyidina Husin itu dibatalkan. Keluarga Toberi tidak ngiyel seperti keluarga Ba'anawi. Begini, karena di sini ngiyel kan, ngiyel ngotot tinggi. Kalau keluarga Toberi tidak. Baik, alasan kenapa nasabnya Imam Tobari dan semua keluarga Tobari itu dibatalkan, karena semua sejarah
semua ahli nasab tidak pernah mencatat pongkol nasab mereka yang bernama Abdul Wahid sebagai putra Sayyidina Husin. Abdul Wahid ini teman-teman merupakan pongkol nasab keluarga Tobari. Kalau di Ba'alawi ini Ubaidillah atau Ubaid. Iya, Abdul Wahid ini pongkol, sumber semua keluarga Tobari. Nah, di sini para pakar nasab meneliti apakah iya Abdul Wahid ini putra dari Sayyidina Husin. Setelah diteliti, dicari data-data primer maupun data-data sekunder ternyata tidak ditemukan. Kenapa? Karena para ulama sepakat bahwa keluarga Sayyidina Husin, putra-putri Sayyidina Husin, semua gugur bersama beliau di tragedi Karbala kecuali satu orang, yaitu Ali Al-Asghar yang dijuluki dengan Zainal Abidin. Nah, akhirnya keluarga Tobari dibatalkan. Padahal beliau-beliau itu ya, kalau kita merujuk kepada fatwa PB ini, kanu hukama wa hutaba fi Makkah. Keluarga Tobari ini pendakwah, orang-orang alim di Makkah, mayoritas. Tapi kalau memang jika betul-betul nasabnya batal, ya maka harus legowo dong, batal. Tidak ada keluarga Tobari, hei kalian semua yang membatalkan nasabku, tidak boleh mengaji tafsir Tobari, tidak boleh mengkaji atau mengaji atau mentalaah tarikh Tobari. Tidak ada yang seperti itu. Ya karena kalau memang batal ya sudah batal. Ancamannya berat kan. Yang mengakui bapaknya padahal sudah tahu kalau memang itu batal, tetap mengakui ini jail mutot. Al jannatu anil haram. Bahaya. Daripada diharamkan dari surga. Ya, maka ya harus menerima, legowo. Kan ada yang bilang, ya kalau mengaku-ngaku itu masa anak cucunya alim loh. Baitu Tabariyin ini alim-alim. Kitabnya hebat. Dan beliau dulu di Mekah menguasai mimbar-mimbar khutbah dan panggung-panggung dakwah. Tapi kalau memang nasabnya batal, ya terkadang kan mereka hanya korban dari orang-orang yang sebelumnya atau klaim-klaim para pengikutnya dan pecintanya. Baik. Contoh yang kedua, Imam Ahmad bin Hambal. Kalau mengikuti metode fatwa baru, metode isbat nasab yang disampaikan oleh PB, Imam Ahmad bin Hambal ini ulama besar. Barokahnya sampai sekarang nyata dan jelas. Karena mazhabnya diikuti oleh jutaan umat di berbagai negara di seluruh dunia ini. Kitabnya jelas, Musnad Ahmad, dan pernyataan-pernyataan tulisan-tulisan fikihnya yang beliau sampaikan. Tetapi ketika nasabnya dibatalkan, tidak ada ulama yang berstatement atau yang menyelamatkan nasabnya beliau yang dibatalkan itu dengan kebaikan yang kita rasakan. Tidak ada. Yang menyelamatkan beliau itu tetap catatan kitab sezaman, karena dua pongkol nasab beliau yang diragukan itu ternyata ditemukan tulisan-tulisan itu di syair-syair jahiliyah yang dirangkum dalam kitab Abdul Qais. Bukan mazhabnya dan bukan kitab musnadnya, tetapi catatan kitab sezaman. Nah, oleh karena itu saya sebutkan bahwa fatwa yang disampaikan oleh Ketua PB itu adalah fatwa ngawur dan tidak berdasarkan ilmu.
Hati-hati ketua kalau mau berfatwa, ketua. Baik, yang kedua, ini adalah analogi cacat. Kenapa saya bilang analogi cacat? Beliau ini menganalogikan catatan silsilah kaum Ba'alawi dengan catatan hadis. Ini analogi cacat, bahkan analogi sesat. Padahal sudah kami jelaskan di buku ini ya. Memang mungkin ya beliau itu kan terkontaminasi oleh junjungannya kaum Ba'alawi. Yang kaum Ba'alawi ini di dalam menyelamatkan nasabnya itu dia menyeret mereka itu kaum Ba'alawi itu menyeret catatan hadis. Yang katanya catatan hadis itu terjadi di abad ketiga di masa Imam Bukhari yang waktu itu melakukan kodifikasi hadis. Karena itu ini ambisi sekali ketua. Catatan gitu di videonya. Tapi sayang ambisinya tidak sesuai dengan ilmunya. Makanya ngawur. Hati-hati ketua. Seandainya nanya-nanya dulu atau baca-baca dulu. Atau kalau males baca, ya tinggal telepon saya. Ini saya menyampaikan fatwa seperti ini, benar enggak? Kan gitu sebenarnya. Di sini ada semua. Ya, sudah kami tulis lengkap. Jadi saya sampaikan sedikit ya. Kenapa kaum Ba'alawi itu menyeret hadis? Mereka mengambil dari hadis sahih yang diceritakan oleh Imam Muslim. La taktubu anni wairul Qur'an. Jadi jangan sekali-kali kalian menulis dariku selain Al-Quran. Nah, ini hadis sahih diceritakan oleh Imam Muslim. Tapi ini sahih menurut Imam Muslim. Menurut Imam Bukhari ini tidak sahih. Karena katanya Imam Bukhari ini mauquf kepada rawinya yaitu Abi Sa'id Al-Khudri. Nah, karena ketika Abi Sa'id Al-Khudri meminta izin kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk menulis hadis itu dilarang. Makanya mauquf ke situ. Nah, baik. Ulama hadis yang lain. Nah, ini hadis memang hadis sahih la taktubu anni. Hadis sahih. Namun itu hukumnya mansuh, sudah mansuh. Kenapa mansuh? Karena setelah itu datangnya hadis-hadis sahih yang lain yang memerintahkan hadis, termasuk hadis yang masyhur yang diceritakan oleh Abdullah bin Amr bin As. Ketika ditegur oleh sebagian sahabat, beliau mengadu kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW tentang penulisan hadis itu yang katanya dilarang oleh baginda. Apa jawab baginda? Fawalladzi nafsi biyadih, uktub. Fawalladzi nafsi biyadih, tulislah kamu. Maka demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidak keluar dari lisan ini kecuali hak. Oleh karena itu, tulislah. Hadis masyhur yang diceritakan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Uktubu li Abi Syah, baginda Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk menulis apa yang disampaikan dalam khutbahnya di peristiwa Fathu Makkah, pembebasan Makkah. Suruh nulis. Sampai-sampai Imam Bukhari menjadikan bab khusus di dalam penulisan hadis. Oleh karena itu ketua, baca kitab Sahih Bukhari. Iya teman-teman. Makanya di sini saya bilang analogi cacat. Iya. Menurut kaum Ba'alawi, pencatatan hadis terjadi di masa Imam Bukhari. Terus pencatatan hadis-hadis sebelumnya mau dibuang kemana? Dan ketua PB ini terkontaminasi dengan itu. Namun dia lebih sedikit 200 tahun. Setelah wafatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, itu katanya baru terjadi pencatatan hadis. Walaupun pencatatan hadis itu tidak ada selama 200 tahun, berarti itu tidak menafikan periwayatan hadis. Yang katanya walaupun tidak ada pencatatan silsilah ketersambungan nasab Ba'alawi selama 400 tahun, itu tidak berarti menafikan catatan silsilah kaum Ba'alawi. Gimana? Katanya tidak ada silsilah selama 400 tahun, tapi tidak menafikan silsilah nasab Ba'alawi. Nah, di sini beda ketua.
dengan hadis. Kalau di sini bukan tidak berarti tidak ada catatan silsilah yang urut ke atas. Itu benar memang. Karena selama 400 tahun itu memang tidak ada. Oleh karena itu di dalam disiplin kaidah ilmu nasab, ketika ingin menyambungkan kepada nasab yang jauh, maka diwajibkan menghadirkan catatan atau bukti. Ini menjadi ini yang ditulis di disclaimer bab isbatun nasab dalam kitab Rasail wa yasbutun nasab bil alamatil wadihat wal bayyinatis sabitat wa yasbutu bisyubuhat. Nasab itu bisa diisbat dengan alamat wadihat, tanda-tanda yang kuat dan bukti-bukti yang jelas, bukti-bukti yang konkret. Dan nasab tidak bisa diisbat dengan kesyubhatan. Tidak jelas, sesuatu yang tidak jelas. Sepakat nih? Di hadis beda. Pencatatan hadis itu urut ada di zaman baginda Nabi. Hadis yang tadi, hadis sahih, bertentangan. Oh enggak, itu di awal Islam. Yang hukumnya sudah dimansukh. Itu sudah keterangan daripada ulama-ulama hadis. Seperti itu. Kalau memang tidak ada catatan hadis di masa baginda, terus mau dibuang kemana sohifah-sohifah itu? Sohifah as-sadiqah milik Abdullah bin Amr bin As. Terus sohifah Sayyidina Abu Bakar, sohifah Sayyidina Umar, sohifah Ali, mau dibuang kemana? Sohifah Siti Aisyah, kami tulis di sini sohifah-sohifah para sahabat, lembaran-lembaran para sahabat di dalam mencatat hadis. Dan ini dipertegas oleh apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah sebagai raja hadis yang paling banyak menceritakan hadis. Apa yang disampaikan oleh beliau? Tidak ada daripada sahabat Nabi yang lebih banyak periwayatan hadisnya daripada aku kecuali dari Abdullah bin Amr bin As. Tidak ada sahabat Nabi yang periwayatan hadisnya itu lebih banyak dari Abu Hurairah kecuali Abdullah bin Amr bin As. Kenapa? Katanya Abu Hurairah, dia menulis, saya tidak menulis. Seandainya sama-sama tidak menulis, ya pasti lebih banyak aku, lebih banyak dia, Abdullah bin Amr bin As, karena dia menulis. Dan sohifah yang paling terkenal ialah sohifah Abdullah bin Amr bin As. Begitu. Kami sudah tulis di sini semua. Pencatatan-pencatatan hadis di masa baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pencatatan-pencatatan hadis di masa tabi'in. Pencatatan hadis di masa berikutnya seperti yang terjadi. Pencatatan hadis secara global terjadi di era kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala an, yang memerintahkan Muhammad bin Syihab untuk bergerak menulis dan mencatat hadis-hadis itu karena para hufadul hadis banyak yang meninggal, takut hadis ini hilang dari permukaan. Hingga kemudian disusul oleh masa Imam Bukhari. Nah, di sini baru kodifikasi hadis terjadi karena banyaknya hadis-hadis maudhu, banyaknya pemelintiran-pemelintiran di dalam hadis. Oleh karena itu disaring dan difilterlah oleh para imam-imam hadis itu seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan yang memiliki kitab-kitab sunan itu. Dipilah mana yang sahih dan mana yang dhaif dan mana yang maudhu. Seandainya tidak ada gerakan pemelintiran hadis, maka tidak ada kodifikasi hadis. Begitu teman-teman. Jadi jelas ini bahwa pencatatan hadis berantai, tersambung mulai di masa baginda hingga masa ke masa. Ketua ini berkata bahwa pencatatan hadis itu terjadi 200 tahun setelah wafatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, itu karena dia tidak tahu atau tidak pernah membaca. Makanya hati-hati dengan berfatwa.
terlebih ketua organisasi. Karena ini menyangkut seruan atau fatwa kepada pengikutnya. Fatwa tanpa ilmu itu dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperingatkan kita semua. Di dalam surat Al-Isra ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kanu anhu mas'ula." Jangan kalian berpedoman terhadap sesuatu yang tidak kalian ketahui. Jangan berpedoman terhadap sesuatu yang kalian bodoh, yang tidak kalian ketahui. Kenapa? Yang disebut pendengaran, penglihatan, hati. Semua anggota badan ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipertegas oleh hadis yang diceritakan oleh Ibnu Asyakir. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man afta bi ghairi ilmin la'anathu malaikatus sama'i wal ard." Al-hadis atau kama qala Rasulullah, barang siapa yang berfatwa tanpa ilmu, maka semua malaikat, baik yang di langit maupun yang di bumi, melaknatnya. Hati-hati. Ancamannya besar sekali. Oleh karena itu, keahlian kan, anzilin nas manazilahum. Kalian tempatkanlah manusia itu sesuai tempatnya. Jadi kalau memang tidak tahu, ya jangan jadi ketua atau jangan dijadikan ketua. Biar tidak ngawur kan, malu-maluin kepada organisasi-organisasi lain seperti Muhammadiyah dan organisasi yang lainnya. Yang kedua, secinta apapun kalian terhadap orang atau kelompok, jangan mengabaikan agama, jangan mengabaikan ilmu, karena itu akan menjerumuskan kalian kepada kesesatan. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis panjang yang ditulis oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. Ittakhadhan nas ru'asa juhalan fa'aftau, saya ulangi, fa'aftau bi ghairi ilmin adallu wa adallu. Manusia semua mengambil pemimpin bodoh, pemimpin-pemimpin yang bodoh. Maka pemimpin yang bodoh itu berfatwa tanpa ilmu. Dampaknya apa? Akibatnya apa? Fadollu. Maka dia terjerumus dalam kesesatan dan dia menjerumuskan orang lain terhadap kesesatan. Maaf, ini bukan saya yang bicara. Ini sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhati-hatilah jika memilih pemimpin, jangan sampai memilih pemimpin yang bodoh karena dampaknya penyesatan massal. Hadis sahih yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pasti, karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Baik teman-teman, sudah jelas nggih? Yang pertama adalah fatwa ngawur tanpa ijtihad yang jelas dan dalil yang pasti, bahwa nasab bisa diisbat dengan bukti-bukti kebaikan. Sudah kami jelaskan tadi contoh-contohnya yang akan memberi pemahaman dan ilmu bagi kalian semua. Baik, yang kedua, analogi cacat yang menganalogikan pencatatan silsilah kaum Ba'alawi yang baru diproklamirkan oleh Syekh Ali As-Sakron di abad 9. Kemudian catatannya itu disusul oleh catatannya 400 tahun tidak ada catatan. Dianalogikan oleh
ketua itu dengan pencatatan hadis yang analogi ini tidak berdasarkan ilmu. Oleh karena itu katanya tidak ada pencatatan hadis kecuali setelah 200 tahun setelah wafatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertentangan dengan fakta sejarahnya dan bertentangan dengan fakta ilmiahnya. Karena pencatatan hadis itu terjadi sejak masa kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di zaman para sahabat pun Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah ketika ngaji bersama murid-muridnya menulis hadis-hadis itu. Dan bukti yang paling jelas yaitu di abad pertama terjadi penulisan serentak hadis di bawah kebijakan dan perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang beliau itu hidup di abad pertama Hijriyah. Karena beliau itu dilahirkan, ada dua riwayat. Ada yang berkata 63 Hijriah, ada yang berkata 61 Hijriah. Terus beliau itu meninggal di tahun berapa? Di tahun 101 Hijriah. Ini masih abad pertama. Terjadi penulisan hadis serentak yang diabaikan dan dibuang oleh kaum Ba'anawi, yang diikuti oleh ketua PB untuk menyeret penulisan hadis sebagai bukti dan dalil atas ketidakadanya catatan silsilah mereka selama 400 tahun. Jadi sudah jelas nggih? Baik. Oleh karena itu hati-hatilah ketua nggih. Saya mohon maaf. Ini memang harus wajib diluruskan nggih. Wajib dikritik karena biar tidak berdampak penyesatan massal terhadap umat Islam, wabil khusus terhadap kaum Nahdien. Oleh karena itu, warga Nahdien tinggal memilih apakah memilih kesepakatan para ulama sedunia dan kesepakatan para pakar nasab dan ulama-ulama nasab yang menetapkan metode isbat nasab dengan beberapa metode itu, atau mengikuti fatwa baru dari agama yang model baru yang disampaikan oleh ketua PB, ulama baru, semuanya baru. Mohon maaf. Kalau ingin mengikuti PB-nya, ya itu adalah fatwa baru, model baru di dalam agama dari ulama yang baru, kan kalian akan mengabaikan yang sudah menjadi kesepakatan ulama-ulama sebelumnya, dan juga mengabaikan Al-Quran dan hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nasab itu hanya bisa diisbat dengan bukti barokah. Baik teman-teman, biar tidak terlalu panjang, semoga bermanfaat, semoga menjadi tambahan ilmu, semoga kita semua diselamatkan dari kesesatan, dan semoga kita semua senantiasa dalam taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.